Selamat pagi Bu Anissa, apa kabar? Selamat pagi juga Bu, saya kabarnya baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching ya dengan rekan Ibu, teman Ibu. Ya betul Bu, saya ada rencana untuk melakukan coaching dengan rekan saya. Kebetulan tadi malam beliau telepon sama saya mau curhat katanya tentang permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Ya dengan senang hati ya Bu, karena dengan ini itu akan membantu saya dalam melakukan pengembangan kompetensi saya. Oke, sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching Ibu. Ya, Boleh? boleh. Oke, jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coach. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh seperti itu ya Bu. Ya, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Ibu berkenan? Ya Bu, berkenan. Baik, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini ya Bu. Dimulai dari kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Wah, bagus sekali Bu. Nanti saya akan bantu mengamatinya ya Bu. Ya Bu, agar kemampuan kompetensi saya meningkat ya. Ya, kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan oleh Ibu kepada teman Ibu? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut ya. Ya. Oke, kemudian untuk indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai itu seperti apa? Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensi sendirinya, Pak. Oke. Ibu. Baiklah, kalau begitu nanti setelah ini silahkan melakukan coaching. Semangat ya Bu, semoga berjalan dengan lancar dan Ibu bisa memberikan manfaat untuk teman Ibu. Ya, terima kasih ya Bu Git. Ya, sama-sama. Selamat pagi Bu Ana. Selamat pagi Bu Anissa. Gimana Bu Ana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Bu Anissa gimana? Saya juga sehat. Semalam Ibu nelpon ya sama saya. Iya. Mau coaching ya. Iya Ibu, saya tuh pengen curhat ini teh tentang permasalahan yang terjadi di sekolah saya Bu Anissa. Begitu ya. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita ini? Saya tuh ingin mencari solusi ya Bu ya, Ya. dengan Bu Anissa. Jadi begini Bu Anissa, di sekolah saya itu masih terdapat anak yang menggunakan kata-kata hewan, bullying verbal lah Bu istilahnya gitu ya, kata-kata hewan untuk memanggil temannya. Bahkan yang lebih parah nama orang tuanya Bu, misalnya Udin, Udin gitu ya. Akhirnya kan karena masalah ucapan itu jadi terjadi konflik di kelas. Jadi saya tuh tidak nyaman ketika belajar kelompok. Akhirnya, ibu saya mah nggak mau kelompok si itu ngatain nama-nama orang tua saya gitu, Bu Anissa. Gitu ya. Oke ya Bu Ana, berarti obrolan kita hari ini kita fokus mencari solusi ya, agar bullying verbal itu tidak terjadi lagi, serta anak-anak menjadi lebih sopan dan lebih menghargai sesama temannya. Tadi saya mendengar ada kata sopan santun ya. Iya. Menurut Ibu nih, sopan santun itu seperti apa sih? Jadi menurut saya ya Bu ya, sopan santun itu mampu menjaga lisan ketika dia berbicara dengan lawan bicaranya gitu. Dia mempunyai akhlakul karimah dalam bertutur kata yang sopan Bu. Dia bisa menjaga hati temannya gitu. Mungkin dalam pikiran anak-anak ini lucu, padahal secara tidak langsung ini tuh menyakiti gitu. Jadi itu menurut saya itu tidak sopan. Jadi sopan santun itu adalah kata-kata baik yang terucap dari mulut siswa sehingga nyaman didengar oleh orang lain. Begitu Bu Anissa.
Kalau menurut Ibu nih, tadi saya juga dengar ada kata akhlakul karimah ya. Iya. Banyak sekali ya kata. Akhlakul karimah itu yang bagaimana ya, Bu? Jadi akhlakul karimah itu Masya Allah ya Bu ya, kalau kita lihat akhlak yang paling sempurna itu kan Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, minimal mendekatinya lah dalam menjaga tutur kata bahasa ketika berbicara dengan orang lain gitu. Dia kalau dalam hitungan anak SD mah ya tidak menyakiti orang lain lah Iya. dengan lisannya, lalu dia bisa membedakan cara berbicara dengan orang yang tua, berbicara dengan temannya yang sebaya gitu, seperti itu Bu Anissa. Lalu dia memiliki adab untuk menghargai sesama teman Bu Anissa gitu. Begini ya Bu, Ana, jika kondisi ideal itu adalah angka 10 nih. Menurut Ibu Ana nih, siswa Ibu ada di angka berapa? Aduh, beragam ya Bu ya. Ya. Ada yang di angka 5, ada yang di angka 7 lah paling besar. Kalau yang di angka 5 mungkin yang sudah melakukan bullying verbalnya yang udah parah banget gitu ya Bu ya. Iya. Ya. Mungkin ada beberapa faktor di belakang itu kenapa dia bisa melakukan itu. Atau yang di angka 8 ya, di angka 7 maaf, di angka 7 ya sudah lumayan lah gitu, sedikit lebih baik daripada yang angka 5, tapi ya belum terlalu sempurna gitu Bu. Oh iya, jadi yang terendah itu di angka 5 ya. Iya, beragam Bu. Kalau dengar ceritanya mungkin itu untuk langsung ke angka 10 agak susah ya Bu ya. Jadi kira-kira Ibu ingin melihat murid Ibu ada di angka berapa tuh? Kalau saya pengen melihat minimal lah di angka 8 atau 9 Bu, untuk sopan santun dan akhlakul karimah murid-murid saya Bu. Oh, di angka 8 atau 9 ya. Iya. Jadi apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk menuntun murid-murid Ibu tadi agar bisa nyampe ke angka yang tadi itu? Dengan membawa perubahan anak menjadi lebih sopan santun dan memiliki akhlakul karimah yang baik ya Bu. Iya. Beragam ya Bu ya. Kayaknya saya harus membedakan cara yang saya lakukan. Ketika ada anak yang memiliki skala 5, mungkin saya akan melakukan pendekatan individu ya Bu ya, pendampingan individu gitu. Kalau mungkin yang di angka 6 dan 7, ya saya mungkin memberikan nasihat secara klasikal gitu dengan menanamkan kesepakatan kelas kita tuh bagaimana. Nanti oh ya saling menghargai antar teman. Nah, ketika melakukan bullying ini kira-kira itu menghargai atau tidak? Terus melanggar kesepakatan kelas tidak gitu kan, mungkin anak-anak akan meyakini keyakinan kelas itu. Lalu setelah itu ketika sudah tidak bisa dihadapkan dengan merefleksikan keyakinan kelas, saya melakukan restitusi kayaknya ya Bu ya gitu. Restitusi Iya, restitusi kepada anak yang memang harus dilakukan pendampingan individu lebih baik. Selain itu saya juga sepertinya harus berkolaborasi dengan orang tua Bu. Soalnya saya melihat gini, ketika dia mampu menggunakan kata-kata bulian, pasti dia meniru dari rumahnya. Gitu. Ya Bu ya. Ketika orang tuanya berkata kasar, dia akan meniru. Anak itu mencontoh lalu melakukan gitu ya. Saya melihat seperti itu. Maka saya harus berkolaborasi dengan orang tuanya, tolong ya mungkin memberikan parenting lah sedikit gitu ya, dengan mengumpulkan orang tua, lalu saya memberikan saran gitu ya, bagaimana cara kita parenting di sekolah gitu. Lalu saya mau memberikan ini Bu rencananya, buku dan pendampingan siswa gitu. Jadi orang tua ikut memantau nih Bu, ini udah sejauh mana nih anak-anak menggunakan kata baik di rumah gitu Bu. Luar biasa sekali ya strategi yang akan Ibu lakukan. Tadi saya juga dengar ada melakukan pendampingan individu, terus ada sesi parenting lagi dengan itu ya orang tua siswa di rumah, ada buku pendampingannya juga. Itu sudah sangat luar biasa ya Bu. Nah, dalam bayangan Ibu nih kira-kira kapan nih untuk melakukan strategi tersebut? Ya, kalau bisa secepatnya ya Bu ya, minggu inilah saya harus melaksanakan itu. Soalnya memang kelas saya sudah terlihat tidak nyaman gitu Bu. Di kelas jadi belajar kelompok, jadi ada konflik gitu Bu. Kalau bisa sih secepatnya aja Bu. Begitu ya. Nah, menurut pengamatan Bu Ana nih, apa ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu tadi?
Ukuran keberhasilan saya, anak-anak akan melakukan perubahan secara akhlak gitu Bu. Yang tadinya dia tidak menjaga lisannya, untuk temannya dia anggap bercanda, dia berubah gitu. Sedikit demi sedikit. Nggak mungkin kan manusia langsung berubah total seperti Nabi kita. Nah pasti saya akan melakukan itu pemantauan. Oh jika ada anak yang kok hari ini saya tidak mau dengar kata-kata kasar ya, berarti itu ukuran keberhasilan saya gitu. Oh iya ya. Jadi ukur keberhasilannya siswa itu tidak lagi berkata kasar ya. Betul. Apalagi dengan anak yang suka memanggil dengan Ya, iya, sebutan nama orang tua, tua ya. iya. Iya itu sebenarnya tidak baik ya Bu ya. Bu Ana nih setelah melakukan pendampingan individu nih, pasti akan mengalami beberapa gangguan nih. Iya. Contohnya kan anaknya tuh pasif, Iya. tidak terbuka, bahkan acuh ketika melakukan pendampingan. Bagaimana nih cara ibu untuk mengatasi gangguan tersebut? Oke, langkah yang akan saya lakukan ketika pendampingan individu, saya memposisikan sebagai temannya. Ya. Jadi tidak mendiktator gitu ya Bu, tidak menyalahkan. Saya akan menggunakan strategi restitusi Bu, gitu. Posisi saya sebagai teman supaya dia lebih terbuka gitu dengan mengajukan pertanyaan restitusi gitu. Ya, semua manusia kan bisa salah seperti itu Ibu. Oh begitu ya, akan melakukan restitusi. Nah sekarang apa nih komitmen ibu terhadap rencana aksi yang akan dilakukan? Oke. Komitmen saya akan mulai dari diri saya dulu. Saya akan memberikan contoh yang baik, bagaimana bertutur kata yang sopan, seperti itu Bu. Nah ketika saya sudah bisa contoh anak saya ya Bu, anak didik saya, maka dia akan mampu mempraktekkan itu di kelas gitu. Saya akan terus berkomitmen untuk melakukan perubahan, perbaikan diri, dan tetap konsisten dalam merefleksikan kesepakatan kelas yang ada di kelas. Ya, betul ya Bu. Sebenarnya kita harus mulai dari diri Iya. dulu ya. Nah sekarang nih, adakah pihak-pihak yang akan membantu ibu dalam menjaga komitmen rencana ibu tadi? Mungkin saya akan minta bantuan dari kepala sekolah terlebih dahulu untuk melaksanakan program-program yang berkaitan dengan bullying verbal ini gitu ya, seperti perbaikan akhlak di hari Jumat seperti itu. Kemudian saya juga akan meminta tolong kepada rekan sejawat, meminta saran dan masukan gitu. Terus meminta bantuan dari murid lain ya yang bisa mengajak gitu ya untuk melakukan perubahan ke akhlak yang lebih baik. Dan selain itu sepertinya saya harus meminta bantuan orang tua juga sih Bu untuk berkolaborasi dengan saya Bu. Iya ya benar sih karena bantuan dari orang tua ya parenting itu perlu juga. Iya. Nah baiklah ibu ya tidak terasa waktu ya kita sudah di ujung pembicaraan. Apa nih yang ibu dapat dari pembicaraan kita? Saya merasa lega Bu, seperti beban saya itu berkurang. Ternyata banyak solusi yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan bullying verbal ini. Terima kasih ya Bu Anissa sudah mendengarkan curhatan saya. Saya sudah galau gulana Ibu sebelumnya. Sama-sama Bu Ana ya. Lain waktu kita ketemu lagi ya. Saya ingin dengar nih minggu depan lah bisa ya? Bisa. Kita bicara lagi aja ngobrol kayak gini aja santai ya Bu. Udah terima kasih ya Bu Iya, Ana. saya selalu ya Bu Anissa. Bagaimana keadaannya Bu? Sudahkah Ibu melakukan coaching? Alhamdulillah sudah selesai Bu. Oke, alhamdulillah ya. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching tadi? Alhamdulillah ya, waktu saya itu jadi lega Bu. Saya senang bisa membantu rekan saya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Terus apa lagi Bu? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta ya. Saya senang sih bisa menerapkannya. Alhamdulillah, saya juga tadi sudah melihat dan mengamati ya bahwa di sini Ibu melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya melihatnya sudah bagus dan sangat lengkap Ibu ya. Mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab, semua sudah Ibu terapkan tadi. Ya, terima kasih Bu atas pengamatannya. Itu akan membuat saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching. Baik, kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Ya, tadi kan saya bilang saya ingin mengembangkan yang mendengarkan aktif ya yang tadi.
Saya sekarang ingin mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena dengan adanya pertanyaan yang berbobot akan mampu menggali lebih dalam lagi potensi dari si koci untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Begitu, Bu. Oh iya Bu ya, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya Ibu bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching. Ya, terima kasih ya Bu atas penghormatannya. Oke, apakah ada lagi yang mau dibicarakan? Sepertinya cukup Bu. Oke, kalau tidak ada lagi kita cukupkan diskusi kita untuk kali ini ya Bu. Ya. Mudah-mudahan kedepannya Ibu bisa menjadi manfaat untuk teman-teman Ibu ya, dan Iya. bisa berbagi terus. Oke, terima kasih Bu Anissa. Sama-sama Bu Gita.